Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan Mbak yang sudah hadir di Zoom ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan Ibu semuanya nantinya bisa menyimak dengan baik kajian tentang fikih wanita berkarir ya yang akan disampaikan oleh Ustadz Ufafa. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita buka terlebih dahulu dengan membaca ta'awud dan juga Al-Fatihah dari tempat masing-masing. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Fatihah tadi akan memaksimalkan penyerapan ilmu di sore hari ini gitu. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan akan bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Nih. Selanjutnya agar waktunya dapat lebih maksimal, kita langsung persilahkan Ustadz untuk menyampaikan materi, nggih Ustadz. Ya. Monggo dan tempat kami haturkan ke Ustadz Fahrudin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa berjumpa meskipun via atau secara daring. Salat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Untuk pertemuan sore hari ini, temanya adalah fikih wanita dan tema utamanya bekerja di luar rumah. Jadi prinsip awalnya yang ditegaskan oleh syariat bahwa wanita dari sejak lahir sampai meninggal dunia itu tidak ada kewajiban mencari nafkah untuk keluarga. Jadi bukan kewajiban. Wanita itu tidak ada kewajiban, tidak bertanggung jawab untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Ketika kecil ya menjadi tanggung jawab orang tuanya. Ketika orang tua meninggal dunia, wanita menjadi tanggung jawab kakak lelakinya. Ketika menikah, menjadi tanggung jawab suaminya. Ketika tua dan menjanda, menjadi tanggung jawab anak laki-lakinya. Itu wanita dalam Islam. Jadi tidak ada kewajiban mencari nafkah atau memberi nafkah kepada keluarganya. Itu dalam kondisi yang normal ya. Itu seperti itu. Makanya kenapa kok warisan hanya dapat setengah, itu sudah cukup banyak itu dibandingkan kaum laki-laki, lebih besar dari jatah wanita, tapi dia punya kewajiban tadi memberi nafkah untuk ibunya, untuk anak, adik dan kakak perempuannya, dan juga istri serta anak-anaknya. Jadi itu sehingga dapat setengah itu sebenarnya itu sudah termasuk besar dan sangat adil dibandingkan kalau laki perempuan harus sama. Itu prinsip dalam kondisi yang normal. Terus apabila kondisi mengharuskan seorang wanita bekerja di luar rumah. Jadi kalau bekerja di rumah seperti sekarang ya jual beli online dan seterusnya ya nggak ada masalah.
Yang ada masalah kan kerja di luar rumah. Untuk kerja di luar rumah itu ya atau kadang wanita berada dalam kondisi mau tidak mau harus bekerja. Mungkin dia menjanda dan memilih untuk tidak menikah lagi karena pertimbangan-pertimbangan tertentu ya. Ya seperti siapa ada seorang sahabiah ya. Sahabiah itu seorang sahabiah ditinggal wafat oleh suaminya lalu dilamar oleh Muawiyah ya. Saya lupa namanya itu. Jadi terus dia menolak karena dia pernah mendengar hadis dari Rasulullah SAW bahwa apabila seorang wanita menikah untuk kedua kalinya atau kesekian kalinya, maka di surga nanti bersama suami terakhir. Jadi bersama suami terakhir. Dan dia tidak ingin di surganya itu bersama suami terakhir. Dia mungkin sudah cinta mati dengan suami pertamanya yang meninggal dunia, sehingga dia memilih hidup untuk melajang apa istilahnya ya, single parent. Jadi tidak menikah lagi. Makanya terus Muawiyah yang lamarannya ditolak berpesan, kalau kamu memang memilih hidup sendiri, ya alaiki bisaum, hendaknya engkau banyak-banyak berpuasa karena Rasulullah bersabda, asaum la mithlalahu. Jadi puasa itu ibadah yang tiada tandingannya. Jadi itu kadang ditinggal wafat suaminya, ditinggal wafat ayahnya, di mana wanita itu menjadi yang tertua dan yang paling patut untuk bekerja sehingga dia harus bekerja. Dan bekerja di luar rumah itu bagi wanita boleh. Jadi tidak ada khilaf ya. Bekerja di luar rumah bagi wanita itu boleh, tapi ada syarat dan ketentuannya. Dan yang sering dijadikan dasar untuk wanita bekerja di luar rumah itu ayat Al-Quran ini, surat Al-Qasas ayat 23. Walamma waroda ma'amadiana wajada alai ummatan minan nas yaskuna wajada min dunihim imra'ataini tadudan qala ma khatbukuma qalata lanaski hatta yusdirari'a wa abuna syaihun kabir. Jadi ini bercerita tentang sebagian dari putri Su'aib. Jadi Su'aib punya beberapa putri dan dua putrinya itu yang menggembalakan kambing ya di daerah Madian. Ya karena Su'aibnya itu Syekhun Kabir, sudah sangat sepuh. Jadi bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Jadi ini menunjukkan bahwa wanita boleh bekerja di luar rumah. Meskipun ini kisah istilahnya syar'u mangkoblana, syariat untuk orang-orang sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad, tapi diceritakannya dalam Al-Quran dalam konteks pujian, bukan dalam konteks celaan, maka ulama mengatakan itu berarti syariat untuk kita juga. Jadi syariat sebelum kita diceritakan dalam Al-Quran dalam konteks pujian atau pemaparan fakta dan bukan dalam konteks celaan atau cercaan. Maka itu isyarat bahwa syariat sebelum kita itu menjadi syariat kita juga, sehingga boleh dijadikan sebagai pijakan. Dari ayat ini sebagian ulama mengambil pelajaran ya, wanita boleh bekerja di luar rumah dengan catatan ya ada yang sifatnya mengikat dan wajib, ada yang sifatnya ya rekomendasi saja seperti memilih profesi yang tepat. Jadi kedua putri Su'aib itu memilih bekerja mengembalakan kambing karena pertama itu usaha yang dulu digeluti oleh orang tuanya sehingga tidak perlu modal baru untuk bekerja di luar rumah, tinggal melanjutkan aset yang sudah ada. Yang kedua, Su'aib di samping seorang penggembala atau peternak, dia juga ya bertani sehingga apa istilahnya
ketika di sela-sela kesibukannya bertani, dia bisa membawa pulang rumput atau dia punya lahan luas atau di sana pada waktu itu ada savana itu padang rumput yang sangat luas sehingga itu lebih ringan, biayanya tidak besar bahkan mungkin free ya. Itu terus yang kedua, dengan memelihara kambing itu ya bisa dijadikan sebagai kambing pedaging, dijual untuk dimasak, dimakan, tapi juga bisa diperah susunya. Dan susu itu kan makanan sekaligus minuman yang terbaik. Rasulullah SAW ketika dikasih susu itu, beliau berdoa, Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Ya Allah, berkailah susu yang aku minum dan tambahkanlah susu lebih dari ini. Tapi ketika diberi makanan dan minuman yang lain, beliau itu doanya Allahumma barik lana fihi warzuqni khairan minhu. Jadi ya Allah, berkailah susu yang minuman yang aku minum atau makanan yang aku makan dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Jadi untuk susu minta tambahan kuantitasnya, tapi untuk selain susu itu Rasul berdoa agar diberi rezeki yang lebih baik lagi. Jadi itu memilih profesi yang tepat. Jadi intinya tepat itu ya ada banyak pertimbangan, mungkin dari faktor jarak, terus dari sisi apa istilahnya kelonggaran untuk menjalankan ajaran agama, terus juga dari sisi keamanan dan seterusnya ya. Intinya memilih profesi yang tepat itu menjadi apa keahlian dia atau dia lulusan di bidang itu ya, jurusannya itu ya. Jadi memilih profesi yang tepat. Jadi wanita ketika meniatkan untuk bekerja di luar rumah ya, memilih profesi yang tepat ya. Terus yang kedua, dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Ini berarti ketika kaum laki-laki apa istilahnya berebut air untuk memberikan minuman ternak itu, meminumkan ternak itu ya, itu ternyata kedua putri Su'aib menjauh. Jadi diambil dari pelajaran itu menghindari atau menjaga diri dari ikhtilat. Nanti akan dijelaskan lebih. Jadi menghindari ikhtilat. Jadi baik di perjalanannya atau di tempat kerjanya. Jadi kalau bisa itu menghindari ikhtilat. Yang kedua, dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang wanita yang sedang mengambil ternaknya. Dari penggalan yang sama ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa kedua wanita itu memegang kendali saat menjalankan profesinya. Artinya bahwa tadi ada semacam keleluasaan. Jadi ada semacam keleluasaan, tidak semacam diarahkan orang lain dan dia tidak punya pilihan. Jadi kedua wanita ini mampu mengendalikan, jadi apa istilahnya ya, mengatur waktunya, terus apa volume kerjanya dan seterusnya itu di bawah kendalinya. Dia bukan semacam sapi perah terus apa tidak memiliki kebebasan, mau sholat saja nggak boleh, mau ini nggak boleh. Jadi dia idealnya wanita bekerja di institusi atau di tempat usaha yang wanita bisa mengendalikan dirinya, tidak dikendalikan oleh orang lain. Kalau toh ada aturan dan seterusnya itu ya aturan yang istilahnya toleran ya, tidak begitu memaksakan. Terus berikutnya berkomunikasi dengan orang lain. Jadi Musa berkata, apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Jadi Musa kan pelarian dari Mesir karena mau dihukum oleh tentaranya Firaun karena membunuh seorang Kipti. Akhirnya dia kabur sampai ke Madian, terus menyaksikan pemandangan seperti itu. Lalu melihat kedua putri Su'aib itu kok yang lainnya berebut air untuk memberi minum ternaknya, dia kok malah menjauh ya. Terus Musa bertanya, apakah maksudmu dengan berbuat begitu, dengan kambingnya itu dikendalikan biar
tidak bedal atau lari mendekati air dan seterusnya itu ya. Jadi berkomunikasi dengan orang lain itu boleh, bahkan ya kalau bisa itu bekerja yang memungkinkan ada teman yang bisa diajak komunikasi, karena kalau sendirian atau kalau terkungkung nggak ada teman dan seterusnya itu ya membuat cepat stres ya, dan kadang ya tidak produktif. Justru komunikasi dengan orang lain itu membantu agar suasana kerja itu ya tetap menyenangkan ya. Karena manusia menurut Ibnu Khaldun kan madaniyun bitobe, atau manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi tempat kerja yang memungkinkan kita untuk komunikasi dengan orang lain. Terus berkonsultasi kepada yang lebih ahli. Jadi kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala itu memulangkan ternaknya. Jadi wanita ini ya kenapa harus menjauh dari kerumunan laki-laki ya, karena tidak mungkin untuk istilahnya bergumul dengan mereka dan memaksakan diri untuk memberi minum ternaknya. Jadi ini semacam konsultasi atau curhat atau apa, dan bekerja itu sangat membutuhkan mentor. Jadi mentor atau coach atau apalah ya, konsultan itu sangat penting. Jadi karena dunia kerja itu ya banyak tantangan, banyak intrik, banyak istilahnya hal-hal yang akan terjadi di luar prediksi kita ya, sehingga kita butuh untuk berkonsultasi, kita butuh untuk mendapatkan masukan, nasihat, dan istilahnya ya arahan, bimbingan, sehingga usaha kita itu lebih maju atau kerja kita itu lebih produktif baik dari sisi kualitas maupun kuantitas ya. Jadi bekerja di tempat yang kita itu tidak mikir sendiri. Kalau ada apa-apa ya kita bisa komunikasi atau konsultasi dengan ahlinya atau dengan orang yang expert di bidangnya. Terus yang paling penting itu ya adanya keperluan yang mendorongnya bekerja di luar rumah. Karena Su'aib itu sudah sangat sepuh, akhirnya kedua putrinya yang bekerja menggantikan ayahnya. Jadi kalau ada keperluan, dan keperluan itu kan antara satu orang dengan yang lain beda-beda. Jadi ya misalnya penghasilan suami belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ya wanita boleh untuk bekerja di luar rumah atau bekerja secara umum ya. Atau beban tanggung jawab utang dan seterusnya itu butuh pelunasan dalam waktu cepat ya. Wanita boleh, bahkan mungkin sebaiknya membantu suaminya untuk mendapatkan penghasilan. Atau faktor-faktor lainnya. Jadi misalnya suami atau orang tua penghasilannya tidak tetap ya. Jadi pada bulan tertentu dapat banyak, pada bulan yang lain kadang nol ya, karena banyak kendala ya. Maka wanita boleh untuk bekerja demi meringankan beban suaminya atau orang tuanya. Jadi adanya keperluan. Terus landasan lain bolehnya wanita bekerja di luar rumah itu ada hadis riwayat Muslim ya. Asra'ukunna lihakon bi atwalukunna yadan. Jadi Rasulullah di masa-masa akhir dari kehidupan beliau, atau mungkin ya masih ya belum sakit mendekati sakaratul maut, tapi beliau menjelaskan bahwa nanti yang paling cepat di antara kalian yang menyusul aku itu yang paling panjang tangannya. Jadi nanti di antara istri-istri beliau itu nanti yang paling cepat menyusul menghadap Allah itu adalah yang paling panjang tangannya. Aisyah mengatakan fakunayat atau walna ayatuhunna atwalu yadan. Lalu mereka istri-istri Nabi itu ya membentangkan itu tangan mereka ya untuk mengetahui siapa di antara mereka yang paling panjang tangannya. Qalat, lalu Aisyah memahami maksud dari sabda Rasulullah bukan yang paling panjang tangannya sebagai anggota badan, itu tidak,
fakanat atwalana dan Zainab. Jadi yang paling panjang tangannya di antara kita itu adalah Zainab. Jadi panjang tangan itu ungkapan yang positif dalam bahasa Arab. Kalau Indonesia kan negatif, panjang tangan itu berarti mencuri. Tapi kalau dalam bahasa Arab, panjang tangan itu artinya banyak bersedekah ya. Jadi ternyata yang dimaksud Rasulullah itu yang paling panjang tangannya itu yang paling banyak sedekah. Dan itu adalah Zainab. Li'annaha kana ta'malu biyadiha wa tasaddaq. Karena Zainab itu bekerja dengan kedua tangannya dan bersedekah. Jadi Rasulullah SAW membolehkan Zainab bekerja. Jadi Zainab bekerja dan ini menunjukkan bahwa membantu fakir miskin itu juga bisa jadi konsideran atau alasan bagi wanita untuk bekerja di luar rumah. Jadi alasan bekerja di luar rumah itu tidak harus sifatnya darurat. Jadi tidak harus sifatnya darurat, tapi bisa sifatnya itu ya sekunder ya. Jadi kebaikan yang ingin kita wujudkan. Katakanlah misalnya kita punya proyek apa ya proyek kebaikan, mungkin bikin sumur untuk penduduk di Wonogiri atau Gunung Kidul dan seterusnya, terus untuk mencapai itu ya kita bekerja itu enggak masalah. Jadi sifatnya itu tidak harus darurat baru boleh bekerja. Jadi Rasulullah sendiri mampu menafkahi istri-istrinya. Beliau itu di satu sisi ya orang yang sangat kaya. Beliau pernah menyiapkan atau memberikan uang belanja kepada istri-istri beliau itu selama setahun. Jadi setahun ke depan itu sudah diberikan oleh Rasulullah. Tapi ketika Zainab ingin bekerja ya dipersilakan karena Zainab itu ya termasuk wanita yang dermawan dan ingin tetap berderma ya. Dan biar kedermawannya itu maksimal ya dia mau nggak mau bekerja di luar rumah ya. Itu terus dalil lain juga bahwa nas-nas syariah atau khitab atau statement ya, dari Al-Quran maupun hadis itu berlaku sama untuk laki dan perempuan. Jadi meskipun redaksionalnya itu untuk laki-laki, tapi sasarannya itu ya laki dan perempuan. Misalnya ada hadis yang di slide itu ya, At-tajiru sodukul amin ma'an nabiin wasidikin wasyuhada. Jadi pedagang yang jujur dan amanah nanti dikumpulkan bersama para nabi, para sidikin, dan syuhada. Jadi kesimpulannya wanita yang bekerja dengan jujur, amanah, dan rajin bersedekah termasuk wanita yang paling awal dikumpulkan bersama para nabi, sidikin, dan syuhada. Artinya begini ya, bahwa hamba-hamba Allah yang terpilih itu ada klasifikasi itu ya. Yang tertinggi itu ya para rasul dan nabi. Setelahnya itu sidikin, di bawahnya syuhada, dan di bawahnya lagi solehin. Dan kita umat Muhammad ini diperintahkan untuk berada di level tertinggi, yaitu sidikin. Dan Abu Bakar itu pemimpin para sidikin dan putrinya, yaitu Aisyah, itu juga masuk kelompok sidikoh. Kelompok sidikoh ya. Jadi karena kasus fitnah berzina dengan salah satu sahabat Nabi yaitu Sufyan atau Sofwan ini ya. Dan ternyata itu tidak benar ya. Jadi Aisyah itu juga menurut banyak ulama masuk dalam kelompok siddiqah. Jadi siddiqah ya. Jadi intinya berarti wanita itu kalau bisa ya masuk kelompok siddiqah ini bersama para siddiqin dan menjadi kelas atau kelompok yang paling mulia setelah para rasul dan nabi. Jadi itu hak wanita. Makanya ternyata itu bisa dicapai dengan bekerja di luar rumah, tapi dengan syarat ketika bekerja itu dia bekerja dengan jujur, amanah, dan tadi hasilnya itu sebagainya didermakan kepada fakir miskin. Itu akan istilahnya ya mencapai makom siddiqoh bagi seorang wanita. Aisyah itu dapat uang itu
langsung dibagikan kepada fakir miskin, sampai-sampai pelayannya atau budak wanita yang membantu itu ketika mau belanja minta uang kepada Aisyah dan ternyata Aisyah sudah terlanjur menyedekahkan, sambil mengatakan kepada khotimatnya itu, kenapa nggak memberitahu sejak awal ya, sehingga bisa disisihkan sebelum dibagikan kepada fakir miskin. Itu intinya bekerja di luar rumah sepakat boleh, bahkan itu sarana bagi wanita untuk berada di level tertinggi, yaitu level siddiqin dan siddiqot ya. Tapi itu semua ada syarat-syaratnya. Terus sebelum berangkat kerja, ini mendapat izin dari wali atau suaminya. Ini ada hadis riwayat Baihaqi, tapi ini konteksnya untuk haji. Laisalah antan toliko illa biidni zaujiha. Dia seorang wanita itu tidak boleh berangkat kecuali dengan izin suaminya. Jadi kalau untuk haji saja yang itu ritual harus izin suami, berarti untuk urusan duniawi lebih berkewajiban untuk izin suaminya. Atau kalau belum menikah ya berarti izin wali orang tuanya atau kakak laki-lakinya, intinya kerabatnya. Jadi itu wanita bekerja di luar rumah itu pertama yang harus ia pastikan dia dapatkan itu ya izin dari suami atau orang tuanya atau walinya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak bersolek berlebihan atau tabarruj, boleh sewajarnya. Ayat Al-Quran surat Al-Ahzab 33 itu waqarna fi buyutikunna, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Ini statement dari Allah kepada istri-istri Rasul. Jadi hendaklah kalian wahai istri-istri Nabi tetaplah di rumah, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Jadi jahiliyah. Jadi ini ya bersolek yang berlebihan dalam redaksi yang lain. Jadi boleh wanita ketika keluar rumah itu berdandan boleh, tapi yang sewajarnya. Yang tidak boleh itu berlebih-lebihan. Jadi boleh termasuk ini, jadi ada hadis berikutnya itu. Tibun nisa ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Jadi tip itu bisa artinya wewangian, bisa artinya hiasan. Jadi tibun nisa, hiasan untuk wanita itu atau tip untuk wanita itu ma dhahara launu, yang dominan warnanya. Wa khafiya rihuhu, dan samar aromanya. Itu ya seperti bedak dan seterusnya, itu untuk wanita boleh, silakan. Jadi tip untuk wanita itu yang dominan warnanya dan samar aromanya. Itu jadi boleh memakai make up tapi yang sewajarnya. Yang tidak boleh itu kalau berlebih-lebihan. Ya, yang berlebih-lebihan itu seperti apa? Ya ada yang mengatakan ya seperti teman-teman waria itu. Kalau memakai make up itu kan ya berlebih-lebihan, terlalu tebal. Sampai-sampai ya tidak tambah cantik, malah tambah menakutkan, sehingga sebagian orang mengatakan ya bukan make up tapi make down ya. Jadi karena berlebihan. Terus yang kedua itu termasuk berlebih-lebihan itu atau tabarruj itu ya menipu. Jadi menipu banget. Ya kalau misalnya ya seperti pewarna bibir itu berdasarkan hadis ini sebagian ulama membolehkan. Sebagian ulama membolehkan. Seperti saya Utsaimin, seingat saya membolehkan ya, memakai pewarna, cuman beliau menasihatkan agar lipstiknya itu dari bahan yang aman ya, tidak menimbulkan efek samping karena campuran bahan kimia yang membahayakan dan seterusnya. Jadi dalam batas wajar itu yang melihat itu ya tidak merasa tertipu. Jadi ya memang kalau tidak pakai lipstik tidak semirah itu, tapi orang itu ya menganggap wajar, menganggap wajar. Tapi kalau yang berlebihan itu ya apa istilahnya, yang mungkin ada warna lain yang
apa itu yang biasanya warna hitam, kesannya apa, kayak vampir dan seterusnya itu ya. Ya, mungkin itu masuk kategori berlebihan. Jadi ada cerita itu pernah dimuat di Detik News kalau nggak salah itu ya. Itu ada wanita yang selalu pakai make up, terus kenalan dengan laki-laki, laki-lakinya tertarik ya, terus terjadi pernikahan, terus mungkin karena kelelahan ngurusi wedding itu apa, terus tidur, setelah bangun itu dia kaget ternyata ada wanita asing yang ada di kamarnya ya. Terus si wanita bilang, saya ini istrimu. Enggak, istri saya tidak seperti itu ya. Ya selama ini ya saya selalu pakai make up dan ini wajah asli saya ya. Jadi saya tidak ingin apa istilahnya tampil palsu lagi, ingin tampil apa adanya. Akhirnya laki-lakinya nggak bisa menerima dan menceraikan istrinya ya. Jadi itu yang berlebih-lebihan sampai betul-betul menipu antara wajah asli dengan wajah setelah dipoles itu sangat jauh berbeda. Itu yang tidak boleh. Sementara kalau untuk bedak yang tadinya pucat menjadi fresh dan seterusnya itu insya Allah ya nggak masalah, itu masih wajar, masih wajar. Ya tergantung nanti kalau sudah punya suami apakah suaminya berkenan. Kadang ada suami itu yang melihat istrinya pakai lipstik itu nggak ridho ya, sebaiknya tidak. Misalnya Ustadz Hatta di Facebooknya kan menceritakan ya, atau Ibu Vidanya itu bahwa dia boleh begini-begini asal tidak pakai lipstik karena mungkin suaminya termasuk orang yang tidak bisa ridho ketika melihat istrinya itu pakai lipstik ya atau pewarna bibir. Jadi itu nanti tergantung ridho suami, tapi secara umum itu boleh hiasan untuk wanita itu yang dominan warnanya dan samar aromanya. Itu jadi kalau sewajarnya orang itu ketika melihat itu ya melihatnya sebagai sesuatu yang wajar dan wanita bisa tampil cantik dan berwibawa atau elegan karena apa istilahnya kadang ya suami butuh. Jadi kadang istrinya terlalu zuhud, akhirnya mungkin eh, teman kerjanya itu ya terus bully atau apa ya. Jadi ya sama, laki-laki juga harus berpenampilan yang baik, begitu juga wanita berpenampilan yang baik, itu juga untuk menjaga harkat pasangannya. Jadi itu dalam batas wajar itu boleh. Terus tidak mengenakan minyak wangi. Tadi sudah disampaikan untuk minyak wangi itu laki-laki, tibur rijal madharorihuhu wakfelonu. Jadi untuk laki-laki itu yang dominan aromanya dan samar warnanya ya. Jadi untuk minyak wangi itu menjadi apa istilahnya ya konsideran untuk laki-laki ya minyak wangi itu. Tapi untuk perempuan itu ya yang ya seperti bedak, kosmetik dan seterusnya ya. Tapi larangan mengenakan minyak wangi itu kalau di luar rumah ya. Terus untuk penghilang bau badan yang di situ hanya ada yang ada aromanya, ya nggak apa-apa sebagai bentuk keterpaksaan. Karena di sisi yang lain wanita dilarang memakai minyak wangi, tapi di sisi yang lain juga tidak boleh tampil dengan aroma bawang atau yang lainnya yang sehingga boleh memakai penghilang bau badan ya seperti Rexona dan seterusnya. Ya untuk ya ada sekarang seperti tawas dan seterusnya kan bisa menghilangkan bau badan tanpa ada aroma wangi yang menyertainya. Jadi intinya minyak wangi yang dilarang di sini ya minyak wangi yang memang disengaja disemprotkan ya biar wangi dan seterusnya. Tapi kalau misalnya ya mencuci baju terus dengan pewangi itu setahu saya termasuk dalam batas yang wajar, nggak masalah. Jadi apa ketika orang mencium bau pewangi pakaian itu, karena kan pakaian kalau dicuci tanpa sabun, tanpa
apa itu ya rinso atau soklin itu ya mungkin baunya nggak enak, baunya nggak enak ya. Jadi untuk wangi yang itu dari deterjen dan seterusnya itu ya insya Allah ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang menyemprotkan secara khusus itu yang mungkin termasuk dalam larangan ya. Dalam hadis ini dikatakan ayu mamroatin istaqtorot famarot ala qaumin liyajitu min riha fayazania. Jadi siapapun wanita yang menyemprotkan minyak wangi lalu dia melewati sekelompok laki-laki liyajitu min riha agar mereka mencium sebagian dari aroma minyak wanginya fayazania, maka dia itu dikategorikan sebagai pelacur atau pezina. Hadis riwayat Nasai dan hadisnya sahih. Itu jadi ketika berangkat bekerja ya menghindari minyak wangi kecuali tadi yang penghilang bau badan atau itu bekas dari deterjen atau pewangi pakaian ketika sedang mencuci ya, atau di saat mencuci. Terus memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan ada dua penghuni neraka yang saya belum pernah melihatnya. Salah satunya itu pemimpin yang kejam, yang menyiksa rakyatnya, dan yang kedua itu wanita yang digambarkan itu kasiyatun ariyat, berpakaian tapi telanjang. Jadi berpakaian tapi telanjang. Untuk berpakaian tapi telanjang itu maksudnya menurut ulama kainnya terlalu tipis, nerawang, atau orang zaman dulu menamainya dengan rok, you can see ya. Jadi menerawang terlalu tipis. Itu berarti kasiat tapi ariat, berpakaian tapi telanjang. Yang kedua, kainnya tebal tapi terlalu ketat sehingga tatsim atau membentuk lekuk tubuh. Itu juga nggak boleh. Jadi itu kasiat, ariat, berpakaian tapi telanjang. Jadi wanita ya pengertiannya menutup aurat itu ya selain wajah dan tangan ya, atau telapak tangan dan punggungnya. Jadi wajah terbuka, telapak tangan dan punggungnya ya terbuka. Terus untuk kaki itu ya aurat ringan. Seandainya tersingkap ketika beraktivitas itu insya Allah dimaklumi. Seperti Aisyah radhiyallahu anha ketika membantu jihad atau perang itu menurut riwayat Anas itu ya kakinya tersingkap, dan kaki itu ya termasuk aurat ringan ya, sehingga terlihat ketika ada sesuatu yang penting itu ya dimaklumi. Misalnya tangan itu kan wanita itu boleh terlihat hanya telapak tangan dan punggungnya sampai persendian. Asma, salah satu istri Abu Bakar, itu ketika menyuguhkan suguhan ke para tamu itu lengan bajunya itu agak naik dan terlihat tato atau hiasan tangannya, bukan tato permanen tapi tato dari daun pacar itu ya. Itu kelihatan dan ulama menjelaskan bahwa itu aurat ringan sehingga kalau terlihat ya tidak ada masalah kalau ada urusan atau hajat. Jadi itu pakaian yang sopan. Terus untuk menyerupai laki-laki itu ya apa istilahnya ya, yang sudah menjadi ciri khasnya, yang sudah jadi yang dilarang itu kan berpakaian tapi telanjang, itu karena sangat tipis sehingga kelihatan menerawang, atau tebal tapi terlalu ketat sehingga lekuk-lekuk tubuhnya itu terlihat. Adapun bentuknya itu ya itu sebenarnya tidak terlalu kaku ya untuk bentuk itu, karena kalau di Arab itu ya pakaian laki-laki dan perempuan ya hampir sama bentuknya ya, jubah itu ya. Jadi ya apa istilahnya tidak ada bentuk yang yang membuat bahwa oh ini sudah termasuk tasabut dengan laki-laki, oh ini sudah tasabut dengan perempuan. Ya seperti celana kalau longgar atau semacam kulot ya nggak apa-apa, karena dalam kondisi tertentu karena banyak aktivitas itu lebih maslahat daripada pakai jubah.
maka kulot itu tidak bisa dianggap sebagai tasabuh menyerupai laki-laki. Atau mungkin pakai hem yang apa istilahnya ya tidak sampai ketat, dan itu lebih maslahat di kondisi tertentu ya nggak apa-apa, hem itu tidak terus dianggap menyerupai laki-laki ya. Dan sekarang kan ya sudah banyak itu baju wanita terus motifnya kotak-kotak dan seterusnya, itu kan sekilas ya mirip baju laki-laki. Tapi untuk tasabuh di sini dalam hal pakaian itu ya agak apa istilahnya, tidak, garisnya itu tidak terlalu jelas ya. Jadi ya mungkin ada semacam keringanan-keringanan itu ya. Jadi tidak persis tasabuh itu kayaknya ya nggak ada, kecuali kalau ada isi itu tadi, pakaian terlalu ketat itu ya di samping kena delik khasiat Ariat juga bisa dikenai delik menyerupai laki-laki, karena untuk laki-laki itu pakaian ketat tidak termasuk dilarang atau larangannya tidak tegas ya. Jadi kan begini, untuk laki-laki kan diperintahkan untuk berenang. Laki-laki diperintahkan untuk berenang, padahal ketika berenang itu kan pakaian menjadi nempel ke kulit. Itu berarti kan pakaiannya menjadi ketat ya. Itu laki-laki diperintahkan untuk latihan berenang untuk menunjang jihad ya. Seandainya bagi laki-laki pakaian ketat itu hukumnya haram, tentu saja latihan renang tidak diperbolehkan, karena kaedahnya itu kan darul mafasid muqaddabun ala jalbil masolih. Menolak mafsadah itu lebih diutamakan dari meraih maslahah. Meraih maslahah di situ kan kesehatan fisik, keterampilan yang menunjang jihad itu masalah. Tapi kalau membuat kita melakukan mafsadah itu ya tidak boleh. Ini menunjukkan bahwa pakaian ketat bagi laki-laki itu ya larangannya tidak terlalu tegas, tidak setegas kaum wanita tadi ya terhadap kaum wanita. Jadi untuk laki-laki agak ketat itu nggak apa-apa, terutama kan meskipun bunyi ayatnya itu ya, misalnya di ayat ini wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa kullil mu'minat yaghuddu min absari yaghudduna min absarina. Meskipun redaksi ayatnya itu sama, katakanlah kepada kaum mukmin laki-laki untuk menundukkan pandangan, menundukkan sebagian pandangannya. Begitu juga perempuannya sama ya, redaksinya sama, tapi prakteknya menurut ulama itu beda. Untuk wanita itu ada semacam keringanan, kelonggaran dalam hal menjaga pandangan. Ya karena menurut sebagian ulama bahwa laki-laki itu yang dominan ya hajat penglihatannya itu ya, kebutuhan melihatnya, kebutuhan memandang itu laki-laki yang lebih dominan. Tapi kalau untuk wanita itu kebutuhan untuk mendengar. Jadi intinya meskipun redaksinya sama, tapi prakteknya oleh sebagian ulama fikih itu dibedakan. Makanya untuk laki-laki pakai pakaian ketat itu ya seperti celana levis dan seterusnya, itu ya seperti celana polisi dan seterusnya kan cenderung ketat, itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau seperti balet ya jelas tidak boleh ya, karena itu berlebihan sudah ketatnya itu ya. Intinya wanita memakai pakaian sopan dan menutup aurat. Jadi layub dinazina tahun ilamadharu minha, janganlah wanita itu menampakkan perhiasannya kecuali yang biasanya nampak. Waliyadribna bihumurina ala juyubina, dan hendaknya mereka itu menutupkan tudung atau kerudung mereka itu di juyub, di belahan dadanya ya, atau di dadanya, dan tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali untuk para suami, bapak mereka, dan seterusnya. Itu disebutkan di ayat 24 ayat 31 ya, surat 24 surat An-Nur ya, ayat 31. Terus berikutnya itu sudah di rumah ya. Jadi berhias silakan, tapi yang sewajarnya menghilangkan bau badan silakan, tapi jangan memakai minyak wangi ya. Jadi mungkin sudah cukup dengan wanginya deterjen dan seterusnya. Terus sudah dapat restu wali atau suami dan seterusnya tadi ya.
Terus kita wanita berangkat ke tempat kerja, apakah boleh naik ojol yang di situ antara driver dengan penumpangnya itu ya dempet dan seterusnya. Ya kalau apa yang mobil itu gokar misalnya itu ya nggak ada masalahnya. Yang motor itu yang mungkin sebagian orang akan mempertanyakan apakah boleh wanita muslimah naik ojol. Ya dulu pernah muncul gagasan dan sudah direalisasikan ya, drivernya itu wanita juga ya, tapi kayaknya ya mungkin akhirnya kurang laku ya. Apakah boleh driver laki-laki membonceng di belakangnya itu perempuan dan sebaliknya ya? Secara umum Rasulullah pernah, ini ada hadis ini ya, Asma binti Abi Bakar, istrinya Zubair ya. Asma mengatakan lakiani Rasulullah SAW wa ala ro'sin nawa. Jadi aku tadi bertemu Rasulullah, ini menceritakan kepada Zubair, suaminya setelah pulang ke rumah ya. Aku tadi bertemu Rasulullah dalam keadaan membawa sekeranjang benih di atas kepalaku. Wa ma'ahu nafarun min ashabi, sedang beliau ditemani serombongan sahabat-sahabat Ansor ya. Fa'anakho li'arkaba, lalu beliau mendudukkan untanya agar aku menaikinya. Jadi Rasulullah memberikan penawaran kepada Asma untuk dibonceng oleh beliau ya. Fastahya itu minhu, saya merasa malu kepada beliau. Wa araftu ghairotaka, aku juga tahu kamu itu suami atau laki-laki yang pencemburu ya. Jadi aku mengetahui kecemburuanmu. Sehingga Asma tidak menerima tawaran Rasulullah ya. Fakola, lalu Zubair mendengar cerita itu dari istrinya, dia mengatakan wallahi lahamlukin nawa kana satu alaiya min rukubika ma'ahu. Jadi demi Allah, keadaanmu yang membawa sekeranjang benih di atas kepalamu itu lebih berat bagiku daripada kamu berboncengan bersama beliau. Hadis riwayat Bukhari. Jadi itu pada zaman Rasul pernah menawarkan kepada Asma, istrinya Zubair, anaknya Abu Bakar ya, untuk naik berboncengan dengan beliau di atas unta, tapi Asma menolak, pertama karena malu kepada Rasul, yang kedua karena Zubair itu dianggap sebagai laki-laki yang pencemburu, nanti daripada marah-marah sepulang di rumah ternyata Zubair justru merasa malu istrinya membawa sekeranjang benih di atas kepala dan jalan kaki. Itu Zubair merasa malu, kayaknya kesannya itu suami yang nggak berguna dan seterusnya. Jadi itu lebih membuat malu Zubair daripada seandainya Asma Asma dibonceng oleh Rasulullah SAW. Jadi untuk berangkat kerja naik ojol itu boleh secara umum, tapi syarat-syaratnya sesuai dengan yang dipraktekkan Rasulullah ya. Jarak yang ditempuh cukup jauh. Jadi jarak antara Asma dengan sawah jatahnya Zubair, suaminya itu jauh. Jadi begitu juga jarak antara rumah si wanita dengan tempat kerjanya jauh. Jadi nggak memungkinkan untuk jalan kaki. Jadi maka boleh. Jadi jaraknya tidak mungkin dengan jalan kaki. Itu boleh. Itu syarat yang pertama ya. Tapi kalau dekat ya daripada ojol lebih baik jalan kaki saja. Jadi wanita jadi kalau seandainya jalan kaki itu ya payah. Ini narasinya itu wanita itu terlalu kepayan untuk berjalan kaki, di mana Asma harus berjalan sejauh 2/3 farsah dengan membawa beban yang cukup berat. Jadi intinya jarak tempuhnya itu agak jauh, tidak memungkinkan atau sangat memberatkan kalau harus jalan kaki. Dan tidak ada sepeda, juga tidak ada yang memberikan tumpangan dari kerabatnya. Terus yang kedua, berusaha untuk tidak saling bersentuhan, karena
ya unta itu ya ada yang punuknya satu, ada yang dua punuk itu ya. Jadi seandainya Asma naik ke atas unta, maka keduanya terhalang oleh punuk unta. Ya sebagian driver ojol itu ya ada yang dulu zaman pandemi itu antara dia dengan penumpang itu ya ada papan itu ya, ada semacam itu apa perisai seperti yang digunakan polisi saat menghadapi demonstran itu, ada seperti itu. Saya pernah melihat itu. Ya, intinya ya kalau tidak ada penghalang antara driver dan penggunanya itu ya, antara driver dan usernya itu ya mungkin mengambil jarak ya, mengambil jarak sedikit mundur, dan bagi drivernya ya tidak boleh sering-sering ngerem atau yang apa kendaraannya itu yang itu apa skok depannya itu pendek seperti beberapa motor cowok itu ya, sehingga apa istilahnya didesain penumpang di belakang selalu apa condong ke depan itu ya, milih kendaraan yang standar ya. Jadi itu berusaha untuk tidak saling bersentuhan. Terus tidak mengundang fitnah, di mana Rasul bersama serombongan Ansor, beliau adalah orang yang paling mampu menahan syahwatnya, dan Zubair sebagai suami, seandainya Asma menerima tumpangan juga beliau lebih bisa menerima daripada terlihat istrinya jalan kaki sendirian, orang sampai menaruh kasihan dan seterusnya. Itu bagi Zubair ya sangat berat ya. Jadi intinya Zubair mengizinkan seandainya Asma dibonceng oleh Rasulullah SAW. Jadi intinya kesimpulannya itu tidak mengundang fitnah. Jadi misalnya ada akhwat suaminya pencemburu, ya sebaiknya tidak ojol, tapi sebaiknya ya kredit motor kalau belum bisa beli cash ya, atau pakai sepeda. Kalau suaminya pencemburu berat bahkan akan melakukan KDRT dan seterusnya kalau sampai naik atau dibonceng orang lain. Intinya itu. Jadi berangkat naik ojol itu boleh dengan 3 ketentuan ini ya. Berikutnya saat di tempat kerja tidak terjadi kholwat. Jadi tidak terus tempat kerjanya itu hanya ada 2, perempuan itu dan laki-laki ajnabi ya. Jadi ruang kantornya itu ya ada banyak pegawai ya. Jadi tidak hanya 2 orang saja ya. Tidak terjadi kholwat. Mengomentari hadis Nabi ya layak luana rajulun bimro'atin illa wa ma'aha dzu mahromin. Jadi janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita ajnabiyah kecuali ditemani oleh mahram, ditemani oleh mahramnya. Fihi man'ul khalwa bil ajnabiyah. Jadi hadis itu di dalamnya terdapat larangan berkholwat dengan wanita ajnabiyah, wanita asing, wanita yang bukan mahramnya. Wahwa ijma, dan ini sudah menjadi konsensus ulama bahwa kholwat itu dilarang. Lagi ikhtalafu, tetapi ulama masih berselisih pendapat. Hal yakumu ghairul mahram maqamahu fi hadza. Jadi boleh itu kalau ada mahram yang menemani. Terus kalau mahram nggak ada, apakah keberadaan orang lain itu menggantikan posisi mahram? Kan niswati thiqat, seperti sekelompok wanita yang terpercaya, wanita-wanita solehah. Jadi di kantor itu ya ada wanita-wanita yang lain. Wanita. Jadi intinya dalam konteks seperti ini tidak harus wanita beriman atau wanita yang bertakwa, tapi wanita yang memiliki kehormatan. Misalnya kan ini laki-laki muslim kan boleh menikahi wanita ahli kitab, tapi syaratnya itu kan muhsonat. Jadi muhsonat itu wanita yang terjaga. Jadi ada wanita-wanita non-muslim tapi meskipun nggak pakai kerudung, tapi pakaiannya itu roknya panjang, lengannya panjang.
terus pergaulannya juga terjaga ya, bahkan masih menjaga kesuciannya dan seterusnya itu jadi muhsona. Jadi wanita di sini tidak harus wanita beriman atau ustazah, tapi wanita-wanita yang dia terjaga juga. Wasohih al-jawaz lidhofitu mabi. Maka boleh seandainya di kantor itu ada wanita-wanita lain, itu yang pendapat yang benar itu boleh. Karena apa? Karena lemahnya tuduhan terhadap laki-laki itu. Maksudnya, wah laki itu nanti gimana-gimana. Itu kayaknya lemah. Karena adanya banyak orang itu, peluang terjadinya tindak pelecehan itu ya sangat-sangat lemah, sangat-sangat kecil ya. Maka boleh jadi adanya wanita-wanita yang muhsona tadi, tidak harus muslimah, tapi wanita yang berpakaiannya juga sopan, terus ucapan-ucapannya juga wajar ya, tidak kemayu dan seterusnya, itu nggak apa-apa. Jadi menggantikan posisi mahram, karena nggak mungkin kan kerja di kantor terus membawa ayahnya atau membawa suaminya, padahal suaminya kerja di tempat lain. Jadi keberadaan orang-orang yang bisa dipercaya itu membuat boleh wanita itu ada di tempat itu ya, dan tidak termasuk kholwat yang terlarang. Terus tidak bermitra dengan figur yang tidak diridhoi suami. Jadi ini sebenarnya ya mungkin masuk ya, tidak mutlak ya, tidak mutlak ya, mungkin ini sebenarnya konteksnya itu di rumah. Layak dana fi buyutikum liman takrohuna, hendaknya wanita-wanita atau para istri itu tidak mengizinkan masuk kaum laki-laki ke dalam rumah mereka atau ke dalam rumah kalian para suami yang kalian tidak menyukainya. Ya, misalnya mantan dan suami masih cemburu dengan mantan pacar istrinya ya. Terus juga suami masih mengkhawatirkan ada CLBK dan seterusnya ya. Terus pokoknya mewanti-wanti padanya, kamu boleh bekerja tapi jangan di tempat yang sama dengan si fulan misalnya, menyebut nama misalnya. Itu ya istri harus mengikuti suami tadi ya. Jadi tidak malah tahu karena mantannya kerja di situ terus dia minta izin kepada suami untuk bekerja di tempat itu, karena mungkin masih menyimpan rasa ya terhadap mantannya. Jadi intinya ya menjelaskan kepada suami bahwa tempat kerja begini-begini, intinya itu tidak bermitra atau berpartner dengan figur yang tidak diridhoi suami. Jadi ini juga mungkin bagian dari izin yang didapatkan dari suami ya, mungkin harus menjelaskan itu ya. Sehingga kalau suaminya mengizinkan berarti ya itu nggak ada masalah, karena mungkin sudah percaya dengan istrinya dan suaminya ya sangat pede, istrinya tidak akan CLBK lagi ya. Terus bekerja dengan benar. Jadi al-amil idza stumila fa'awadal haqqa atal haqqa lam yazal kal mujahid fisabilillah hatta yarji'a ila baitihi. Seorang pekerja apabila diangkat sebagai pekerja lalu dia bekerja dengan benar, mengambil yang benar dan memberikan secara benar ya. Lam yazal kal mujahid, maka dia terus menerus selama dia bekerja itu ya, berangkat jam 7 atau berangkat jam 8, pulang jam 4 atau jam 3, itu terus-menerus posisinya sebagai mujahid di jalan Allah. Hatta yarji'a ila baiti, sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Jadi selama berada di tempat kerja itu dia mendapatkan pahala jihad, pahala jihad sampai dia pulang ke rumahnya, itu kalau bekerja dengan benar. Terus tidak ikhtilat atau campur baur laki perempuan. Ya untuk campur baur itu ya tidak terus di kantor itu wanita semua atau laki-laki semua. Ya gambaran idealnya itu ya seperti sholat berjamaah. Di situ laki-laki dan jamaah perempuan ya terpisah. Ya kalau zaman Nabi tidak ada tabir ya. Cuman ya anak-anak itu di belakang, tengah-tengah antara jamaah laki-laki dan perempuan dewasa ya.
Intinya tidak campur baur itu ya acak-acakan ya, amburadul laki perempuan di sini di sana di sini itu berdua-duaan dan seterusnya itu ya nggak boleh. Tapi kalau ada tempat tersendiri secara terpisah untuk wanita meskipun di dalam satu ruangan ya, mengenai idealnya itu kan seperti di base ya, laki-lakinya di depan perempuannya di belakang ya, mengikuti seperti sholat jamaah. Tapi ada yang mengatakan kadang ya idealnya itu ya wanitanya di depan, laki-lakinya di belakang dan seterusnya ya, itu ya Allah alam. Intinya ya untuk ruangan kantor itu kan ya depan belakang ya nggak ada masalah, yang penting itu terpisah ya. Yang penting itu terpisah. Untuk dalilnya itu Rasulullah pernah selesai sholat jamaah keluar dari masjid, terus fakta atau rijal ma'an nisa fitorik, laki-laki dan perempuan ikhtilat atau bercampur baur di jalanannya. Faqala Rasulullah SAW linisa, lalu Rasulullah bersabda kepada kaum wanita, istakhirna, mundurlah kalian ya. Fa innahu laisa lakunna antahkukna tori, kalian tidak berhak berjalan di tengah jalan. Jadi ya untuk zaman dulu itu eh, apa ya, ada jalan tengah jalan, ada pinggir jalan ya. Kan penggunanya itu jalan kaki semua ya, sehingga untuk wanita itu adabnya itu ya di pinggir jalan, laki-lakinya itu di tengah. Begitu juga orang-orang mukmin itu di tengah, yang non muslim itu di pinggir. Jadi dan harus diusahakan seperti itu, dan ini bukan diskriminasi atau perundungan dan seterusnya, tapi sunahnya seperti itu. Jadi apa ya, agar orang-orang non muslim yang hidup di wilayah Islam itu ya dia sadar dengan kedudukan mereka ya, bahwa muslim itu kedudukannya lebih tinggi ya. Jadi hendaknya kalian berjalan di tepi-tepi jalannya. Fakanatil mar'atu taltasiku bil jidar. Terus sebagai reaksi dari kaum wanita pada zaman itu, seorang wanita itu menempelkan diri ke dinding. Hatta inna thawbal yata'allaqu bil jidar min lusukihina, sampai-sampai pakaiannya itu ya kecantol tembok ya, karena saking nempelnya dengan dinding ya. Ya reaksi dari sahabiah seperti itu. Intinya ya, tidak ada campur baur. Jadi kalau dalam satu ruangan ada laki dan perempuan ya diatur sedemikian rupa agar tidak acak-acakan ya. Di sana ada laki wanita, di sana laki wanita. Jadi untuk laki-laki sebelah kanan, untuk perempuan sebelah kiri dan seterusnya. Pokoknya ada semacam pemisahan meskipun tidak harus ada tabir. Terus menghindari jabat tangan dengan lawan jenis. Mengenai jabat tangan dengan lawan jenis, ini ulama masih berbeda pendapat ya. Ya seperti Ustadz Yusuf Kordowi, kalau di Indonesia ya Buya Hamka mengatakan bahwa jabat tangan laki perempuan itu ya maksimal ya makro, atau hukumnya makro, tidak sampai haram. Tapi kebanyakan ulama mengatakan jabat tangan laki perempuan yang bukan mahram itu haram ya. Untuk alasan Ustadz Yusuf Kordawi yang mengatakan nggak apa-apa kalau tidak mengundang fitnah, itu beliau punya alasan. Sebenarnya beliau hanya pemaknaan terhadap hadis itu yang berbeda dengan mayoritas ulama. Jadi kelompok yang mengharamkan itu dasarnya hadis riwayat Tobroni, hadisnya sahih atau minimal hasannya. La ayut ana fi rajulin bimikhyatin min hadidin khairun lau min ayyama samra'atan la tahilalahu. Jadi seandainya kepala seorang laki-laki itu ditusuk dengan jarum dari besi, maka itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal untuknya. Jadi di sini sekedar menyentuh wanita ajnabiyah yang tidak halal itu dosa, dan
seandainya ditusuk jarum di kepalanya itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal untuk disentuh. Itu alasan jumhur ya, alasan jumhur yang mengharamkan jabat tangan laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Tapi Ustadz Yusuf Qaradawi mengatakan menyentuh itu berdasarkan perkataan Ibnu Abbas, menyentuh ini maksudnya berzina. Karena Ibnu Abbas mengatakan alamsu wal masu wal mulamasa fil Quran bimaknal jima. Jadi kata mulamasa, al-masu, al-lamsu itu dalam Al-Quran artinya jima. Jadi bukan sekedar sentuhan biasa ya, tapi jima. Itu berdasarkan perkataan Ibnu Abbas. Tapi dibantah oleh ulama ya bahwa perkataan Ibnu Abbas itu konteksnya Al-Quran, karena Al-Quran itu kan sastranya tinggi, bahasanya halus. Kalau hadis-hadis Nabi kan kadang vulgar, bahkan ada hadis itu yang vulgar banget nih. Rasulullah pernah mengatakan, man ta'azzabi azail jahiliyah falya bihani abihi walatukannu atau walataknu. Jadi barang siapa yang menyombongkan fanatisme jahiliyah, maka hendaknya dia menggigit anunya bapaknya. Dan kamu tidak perlu pakai kiasan, pakai metafor, to the point atau vulgar saja ya. Itu. Jadi hanu itu kemaluan dalam bahasa yang asli. Adapun zakar misalnya itu dari kata mudakar, laki-laki. Jadi itu bahasa asli. Jadi Rasulullah kadang vulgar. Tapi untuk Al-Quran bahasanya halus. Terus ini kan hadis bukan Quran, berarti menyentuh itu dalam arti menyentuh yang sesungguhnya, dan menyentuh dalam arti yang sesungguhnya itu lebih kuat karena seandainya yang dimaksud di sini zina itu ya kurang pas kalau dikomparasikan dengan jarum besi. Jadi jarum besi, ditusuk jarum besi kan lebih pas kalau disandingkan dengan menyentuh dalam arti sentuhan yang sesungguhnya ya. Jadi kalau diartikan jima terus disandingkan dengan tusukan jarum itu ya enggak pas. Kalau seandainya yang dimaksud di sini sentuhan dalam arti zina, ya bukan jarum besi tapi ya linggis atau tombak, itu lebih pas kalau disandingkan itu ya. Jadi kalau menurut sastra Arab itu ya kurang pas kalau menyentuh di sini diartikan jima ya atau zina. Jadi lebih pas kalau diartikan menyentuh, sentuhan yang sesungguhnya ya. Jadi pendapat jumhur itu ya lebih kuat, lebih berhati-hati. Di samping ada hadis kedua itu, ya Rasulullah ala tusofihuna, kaum wanita bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak bersalaman dengan kami? Qala inilah usofihun nisa, sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan kaum wanita. Artinya sahih riwayat Tirmidzi, Nasai dan Ahmad. Jadi intinya menghindari jabat tangan. Tapi kalau ya alhamdulillah untuk saat ini jabat tangan laki perempuan yang bukan mahram itu orang bisa menerima. Jadi tidak tersinggung bila kita menolak ya. Bahkan sempat videonya viral ya ketika wanita penjual aksesoris di Mekah atau di Madinah itu yang pembelinya ngajak salaman tapi dia seakan-akan mau terus akhirnya membelokkan tangannya itu dan terus ditiru mau salaman tapi malah joget yang di TikTok dan seterusnya itu ya. Jadi intinya orang bisa menerima laki perempuan yang bukan mahram itu untuk tidak bersalaman atau sekedar isyarat tangan di dada itu sudah bisa diterima ya. Kalau zaman dulu mungkin orang tersinggung, tapi sekarang tidak ya. Jadi bisa mungkin menghindari jabat tangan. Kecuali kalau ya kepepet tidak bisa menghindar ya nggak apa-apa, Wong. Itu ya dosa kecil. Jadi dalam Al-Quran itu kan alladzina yajtanibuna kaba'irul itsmi wal fawahisha ilal lamam. Jadi orang-orang yang menjauhi
dosa-dosa besar dan dosa-dosa yang kecil kecuali lamam. Lamam itu oleh Abu Hurairah dimaknai, ya lamam itu dosa-dosa kecil, oleh Abu Hurairah itu dimaknai alamsa, sekali sentuh, wan nadro, sekali pandang, wal kubla, sekali cium. Jadi kalau itu hanya sekali dan tidak berulang-ulang itu insya Allah ya dimaafkan, ya dimaafkan kalau tidak bisa menghindar. Jadi tidak perlu merasa berdosa sekali dan seterusnya, karena itu masuk kategori lamam atau dosa-dosa kecil. Terus menghindari tempat-tempat atau tindakan yang mengundang tuduhan, walayak sinakafi ma'ruf, dan hendaknya wanita-wanita itu tidak mendurhakaimu dalam kebaikan, dalam urusan yang baik ya. Jadi intinya suami sudah mengizinkan istrinya bekerja di luar ya, terus ya jangan mendurhakai, jangan mengkhianati, terus dengan teman sekantor yang bukan mahramnya terus jalan-jalan, cari makan siang di tempat yang jauh dan seterusnya ya. Sehingga nanti kalau ada tetangga yang melihat ya wah, curiga ya, curiga. Jadi intinya menghindari hal-hal yang berpotensi mengundang fitnah, mengundang fitnah itu selama bekerja. Jadi terutama mungkin kirim SMS terus canda-canda yang orang kalau baca salah paham itu ya dihindari. Nanti kalau kadang kan canda yang berlebihan itu terus orang yang nggak tahu apa kronologinya terus marah dan cemburu ya. Makanya hal-hal seperti itu harus dihindari. Mungkin baru poin ini yang bisa saya sampaikan, untuk hal-hal lainnya insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Ini ya fikih bekerja di luar rumah ya. Barangkali ada pertanyaan dipersilahkan, monggo. Ya, jazakallah khair Ustadz untuk pemaparan sementaranya. Mungkin ini bisa dilanjutkan di pertemuan berikutnya, nggih. Nanti ada lanjutannya gitu. Oke, Iya. sementara bagi Ibu atau Mbak yang ingin bertanya terkait dengan yang sudah disampaikan Ustadz, atau mungkin di luar poin yang sudah disampaikan juga boleh, monggo bisa disampaikan di kolom chat atau boleh juga mikrofonnya dinyalakan. Oke, izin nih ada yang bertanya di kolom chat, saya bacakan ya Ustadz. Ya. Eh, izin bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Jika suami mengizinkan kita bekerja, namun sering meminta kita pulang padahal masih di jam kerja, nah ini bagaimana Ustadz dari Ibu Anis? Mungkin khawatir tidak profesional atau Ya. tidak amanah gitu nih. Ya. Jadi dalam Islam itu ada kaidah fikih, aridho bisai, ridho bima yatawalladu minhu. Jadi ridho terhadap sesuatu harus ridho dengan konsekuensinya. Jadi ridho terhadap sesuatu itu harus ridho dengan konsekuensinya. Jadi kalau ridho mengizinkan istrinya bekerja, dan bekerja itu dari jam sekian ke sekian, maka suami harus ridho kalau ditinggal dalam durasi itu oleh istrinya. Jadi tidak bisa terus eh, bekerja sampai jam 4 terus jam 1 disuruh pulang ya. Kecuali kalau ada hal yang sifatnya emergensi. Jadi itu kaidahnya seperti itu. Misalnya, dan itu berlaku untuk bahkan untuk Allah sendiri. Kaidah itu. Misalnya kan saat ihram jamaah haji atau umroh, ihram itu kan nggak boleh pakai wewangian, tapi boleh memakai itu sebelum berangkat ihram. Jadi ya Allah atau syariat meridhoi pakai minyak wangi sebelum berangkat ihram. Berarti harus ridho dengan konsekuensinya, yaitu ketika ihram mereka masih wangi. Atau contoh lainnya itu ya, kalau seseorang kan tidak mendapatkan air setelah BAB, itu kan syariat membolehkan untuk pakai batu. Maka syariat itu ridho dengan konsekuensinya. Seandainya masih ada sisa-sisa kotoran, ya syariat memaklumi. Syariat memaklumi karena dengan batu itu tidak semuanya bisa hilang, beda dengan air.
Jadi syariat ya harus ridho dengan konsekuensinya, ada sisa-sisa kotoran. Jadi ya seperti itu. Jadi kalau suami sudah mengizinkan istrinya bekerja, ya harus ridho dengan konsekuensinya, pulangnya jam sekian. Kecuali kalau di awal sudah mensyaratkan, kamu saya izinkan bekerja, tapi sewaktu-waktu saya panggil kamu harus pulang. Berarti istri mencari pekerjaan yang yaitu yang mandiri, entah itu jualan atau apa ya, sehingga ditinggal sewaktu-waktu bisa. Tapi kalau bekerja ikut perusahaan ini, lembaga ini, dan ikut bos ini dan itu, ya tidak bisa seperti itu. Kecuali kalau ada privilege atau pengecualian, mungkin ya nggak apa-apa, mungkin suaminya itu sahabat dekatnya bosnya, terus sudah mengizinkan, ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau ikut lembaga yang tidak ada urusan, ya suami ketika mengizinkan ya harus ridho dengan konsekuensinya. Itu mungkin kaidahnya. Jadi kalau seperti itu, ya nanti istrinya ya berinisiatif untuk mencari pekerjaan yang longgar, ya yang mandiri, yang sewaktu-waktu bisa ditinggalkan. Itu kalau misalnya sering dipanggil itu. Tapi kalau normal hanya pada saat emergensi, kadang yang suami apa istilahnya ingin seperti sultan atau raja ya, sekedar nemeni makan, itu manggil istrinya, atau menyiapkan makanan, atau ambil kunci dan seterusnya, itu ya kadang suami nggak mau tahu istrinya dipanggil. Jadi intinya itu, kalau sudah ridho ya harus ridho dengan konsekuensinya, itu kesimpulannya itu. Ada pertanyaan lain? Ada Ustadz, saya bacakan lagi. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Bu Siti Baroro. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya, apakah jika seseorang meninggal akan bergabung dengan suami, anak, atau sama sekali yang tidak dikenal, atau sama sekali tidak kenal, hanya amal seseorang yang menjadi temannya, atau bagaimana, Ustadz? Ya. Jadi di surga nanti ada reuni keluarga ya, selama anggota keluarganya semuanya muslim. Ini surat At-Tur. At-Tur kalau enggak 16 atau 26 itu ya. Apa itu, alladzina amanu walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alatna min amali min syai'. Kullu nafsin bima kasabarohin ya. Itu surat At-Tur, kalau enggak 16 ya 26 ya. Jadi orang-orang yang beriman, wattaba'atum dzurriyyatum biiman, terus anak cucunya yang mengikuti beriman, alhaqnahum alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka anak cucunya ini akan diikutkan. Jadi diikutkan dengan orang tuanya tadi, oleh kakek neneknya itu ya. Wa ma'alatna min amali min syai'. Jadi dikumpulkan dalam satu level. Terus Allah tidak mengurangi pahala sedikit pun dari orang-orang beriman tadi. Maksudnya begini ya, misalnya kesimpulan dari ulama bahwa kalau keluarga itu seluruh anggotanya muslim, maka semuanya masuk surga. Terus masuk surga yang pertama itu berdasarkan amalan. Ada yang amalnya sedikit, berarti di kelas rendah atau kelas ekonomi misalnya. Yang hafalan Qur'annya banyak, dia di level tertinggi. Nanti akan terjadi reuni dan semuanya akan berada di level tertinggi. Dan itu tidak mengurangi ahli surga yang levelnya tertinggi. Tidak pakai hitung-hitungan matematika atau ekonomi, bahwa nanti ketemu di tengah-tengah, yang kebanyakan memberikan subsidi kepada yang kekurangan, tidak. Jadi yang rendah-rendah, yang tengah-tengah itu semuanya naik ke peringkat tertinggi yang dicapai oleh anggota keluarga. Itu maksudnya ayat itu. Dan berkenaan dengan ayat ini ada beberapa riwayatnya. Ada seorang hamba datang
dibangkitkan di hari kiamat itu dia mencari-cari kerabatnya, terus bertanya kepada Allah, "Duh, kerabat saya kok nggak ada, kerabat saya nggak ada." Terus dijawab bahwa mereka ada di surga, cuman level mereka tidak seperti level kamu, karena amal mereka ya apa istilahnya tidak seperti amal kamu ya. Lalu si penghuni surga mengatakan, "Ya Allah, aku beramal ini untuk saya dan untuk mereka juga." Akhirnya anggota keluarganya itu dinaikkan mengikuti level tertinggi itu tadi ya. Jadi intinya ya pada saat masuk surga semuanya berdasarkan amal masing-masing. Terus yang kedua itu tadi anggota keluarga levelnya tertinggi semuanya ngikut. Terus nanti satu keluarga itu levelnya naik kalau dapat jatah kapling dari orang-orang kafir. Jadi kan masing-masing hamba itu punya kapling di surga, punya kapling di neraka. Makanya di saat Ramadan itu kan itkun minanar, pembebasan dari neraka itu maksudnya kapling di neraka itu atas nama kita itu dihapuskan. Misalnya ada orang namanya Omon-Omon misalnya itu hari pertama O-nya kehapus, hari kedua M-nya O, sehingga tengah Ramadan sudah atau sehari karena ibadahnya maksimal atas nama kita itu dihapuskan. Itu kapling di neraka. Tapi setelah Ramadan kita berbuat dosa lagi sehingga muncul lagi nama kita. Hari pertama setelah Ramadan sudah begini, akhirnya muncul nama O gitu ya. Terus setelah itu M, akhirnya kembali kapling di neraka itu atas nama kita. Jadi nanti ya seperti itu terus sampai nanti hari kiamat ahli surga yang meninggalkan kapling di neraka, ahli neraka yang meninggalkan kapling di surga. Maka untuk kapling-kapling di surga yang ditinggalkan ahli neraka itu nanti dibagikan kepada penghuni surga sehingga level mereka naik. Level mereka naik. Jadi awalnya masuk surga sesuai dengan level masing-masing, tergantung amal masing-masing, terus terangkat oleh anggota keluarga yang apa istilahnya yang levelnya tertinggi terus terangkat lagi secara kolektif ya oleh ini karena dapat warisan kapling dari ahli neraka orang-orang kafir yang itu dan sebaliknya kapling-kapling kita di neraka itu diwarisi oleh ahli neraka sehingga siksa mereka ya semakin pedih ya seperti itu gambarannya di hari kiamat ya. Jadi untuk tadi kasus istri ditinggal wafat suaminya, apakah kalau menikah lagi itu digabungkan dengan suami yang terakhir seperti hadis Abu Darda, oh ya, Ummu Darda dan Abu Darda itu ya. Jadi Abu Darda meninggal, Ummu Darda dilamar oleh Muawiyah, terus Ummu Darda menolak karena alasannya nanti wanita kalau ditinggal mati suaminya terus menikah lagi di surga bersama suami terakhirnya. Tapi dalam hadis yang lain itu wanita nanti diberi hak untuk memilih antara suami terakhir dan suami kedua. Secara logis itu hadis kedua ini lebih lebih masuk jadi lebih masuk akal ya bahwa nanti istri disuruh memilih di antara suami yang terbaik. Tapi secara sanad validitasnya itu lebih sahih hadis Ummu Darda tadi bahwa istri bersama suami yang terakhir. Ya karena itu berkaitan dengan pilihan di dunianya. Sudah tahu seperti itu dia tetap memilih menikah lagi. Sementara intinya tapi ya alam nanti yang benar apa. Tapi insya Allah ya yang penting di surga dan bersama siapa itu menjadi tidak begitu penting selama di surga ya. Jadi insya Allah kenikmatan surga itu kenikmatan yang tidak ada cacatnya. Jadi tidak ada keluhannya sama sekali. Mungkin itu. Barangkali ada pertanyaan lain. Monggo. Oke, terima kasih. Sementara ini belum ada pertanyaan Ya, lagi, mungkin Ustaz. cukup. Oke, karena sudah pukul 5 sore juga dan mungkin ada yang Ya.
siap untuk buka puasa nggih. Jadi Hmm. mohon izin untuk tanya jawab kita cukupkan. Untuk materi juga mungkin bisa dilanjutkan di pertemuan berikutnya nggih, Ustaz Fahrudin. Oke. Ya, jazakallah khair Ustadz untuk materi yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan bisa diserap dengan optimal dan bisa diamalkan tentunya untuk kita semua di sini karena sebagian besar juga di sini memiliki pekerjaan gitu ya, bekerja atau mungkin sebagiannya ada yang sedang studi. Saya kira juga relevan ya yang sudah Hmm. disampaikan gitu. Oke, terima kasih Ibu-Ibu dan Mbak yang sudah hadir di Zoom. Insya Allah kita sambung lagi materi ini di pertemuan berikutnya. Mohon ditunggu info selanjutnya. Mohon maaf apabila ada keterbatasan dalam memoderatori pertemuan hari ini. Saya akhiri. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, Waalaikumsalam mohon warahmatullahi izin wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Mbak Yani.